kecil, sedikit. Saya menulis di sini. Saya melayani di Perkantas sejak puluhan tahun lalu. Sejak 45 tahun lalu saya sudah terlibat. Diajar setia. Penekanannya membina kelompok kecil. Kita bisa datang waktu itu ke kampus akademik, kampus Budi Luhur, sekarang STEMIK namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di Budi Luhur. Saya bisa 2 jam dari Rawasari. Dikala itu macet-macet. Hanya untuk memimpin kelompok kecil 4 orang. Salah satunya adalah Pendeta Amin Chung yang sudah meninggal. Kita dididik bukan 1 kali, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Membina 4 orang, 5 orang. Setia memuji Tuhan, setia belajar firman Tuhan. Tiap minggu menghafal ayat. Mengapul Sagala memang tidak dikenal oleh mayoritas orang. Kalaupun, izinkan saya membuka ini. Mengapul Sagala, saya memang tidak dikenal oleh banyak orang, mayoritas orang. Kalaupun dikenal, itu karena mungkin pernah pelayanan besar-besaran di Stora Senayan tahun 2006, terus tahun demi tahun, 2006, 7, 8, terus. Juga pernah di hall besar, di Pardede Hall di Medan. Tetapi pada dasarnya pelayanan kami di Perkantas, atau kalau ada kalian orang Perkantas, pelayanan kita di Perkantas, orangnya diajar setia, kelompok kecil, kelompok kecil. Dan metode inilah yang terus saya gunakan, saya bawa ke STT Trinity. Salah satu mata kuliah di STT Trinity adalah kelompok kecil. Kalau Anda nanti lulus menjadi sarjana teologi, jangan terpukau dengan jumlah besar. Jangan melihat pelayanan hanya mimbar, khotbah di mimbar, di gereja-gereja besar. Itu bukan pelayan sejati. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Puluhan alumnus STT Trinity telah melayani di desa-desa, di pedalaman. Dan saya sangat yakin dengan jumlah yang kecil itu, tetapi setia itu, Indonesia akan diubahkan. Gereja di Indonesia akan diubahkan. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Mereka bukan hanya diutus menjadi semacam misiolog. Mereka juga diutus, dipersiapkan menjadi teolog. Sekiranya hambanya ini suatu ketika tidak bisa lagi melayani, ada teolog yang muncul yang berani berdiri tegak, berani melawan arus, berbeda. Asalkan yang dikatakan, yang diperjuangkan adalah kebenaran. Tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada pejabat-pejabat pemerintah, termasuk kepada yang berhubungan dengan kerohanian. Rela membayar harga demi hidup sesama. Jangan demi jumlah besar kita menjual kebenaran. Demi menghasilkan banyak STT, STH, NTH, S3, kita kompromi dengan kebenaran. Kita kompromi dengan mutu. Dan akibatnya kita menghasilkan S2, S3 yang isinya sangat kurang. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kekuatan doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mohon doanya. Kiranya STT Trinity tidak takut dengan jumlah yang kecil. Tidak takut. Karena apa? Kecil itu indah. Kecil itu indah. Asal setia. Kecil itu indah. Asal setia. Asal benar. Asal memahami firman Tuhan. Sangat kasihan melihat pendeta-pendeta yang dipersiapkan untuk jumlah besar, mimbar besar, berebut di kota-kota besar. Sangat kasihan. Saya akan menunjukkan bagian terakhir.
dari catatan saya ini. Saya akan menunjukkan buat kita semua di bagian terakhir kesimpulannya. Kesetiaan itu mujizat. Nah, itu dia. Kesetiaan itu mujizat. Jangan takut jumlah kecil, ya. Kesetiaan itu mujizat. Setia dalam perkara kecil, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dan memberi teladan. Hanya 12 murid. Kiranya Anda juga demikian. Semua yang ada di kanal ini. Anda mengenal Tuhan dan firman-Nya. Taat walaupun sukar. Kenal Tuhan dan firman-Nya. Taat walau sukar. Taat walau sulit. Dan jadilah berkat. Inilah kesimpulan dari perenungan kita pada pagi hari ini. Kesetiaan itu mujizat. Jadi kalau Anda berharap mujizat, milikilah mujizat seperti ini. Jangan tertipu dengan kesesatan orang lain. Setia dalam perkara kecil. Tuhan Yesus mengajar dan memberi teladan. Hanya 12 murid. Kiranya Anda juga demikian. Kenal Tuhanmu. Pahami firman-Nya. Taat walau sukar. Taat walau sulit. Dan jadilah berkat. Terima kasih Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu, mari kita berdoa, membangun jemaat yang lapar haus akan firman Tuhan.